Selamat siang, sobat investor HP Sekuritas semuanya, dan juga selamat siang Pak Adrianus. Ini saya manggil Koh aja ya. Iya, udah pernah live juga. Nah, oke. Buat sobat-sobat HP Sekuritas, nah ini Koh Adrianus ya. Jadi buat sobat-sobat HP Sekuritas yang sebelumnya udah pernah lihat Koh Adrianus di topik saya kita. Nah, ini kembali lagi nih sama Koh Adrianus nih. Nah, hari ini kita bahas temanya agak basic tapi sebenarnya esensi ya. Kok ya. Cara menentukan take profit dan juga stop loss gitu loh. Nah, tapi sebelum kita ke topik itu, kita kayak bahas pasar akhir-akhir ini dulu kayaknya kok ya. Kayaknya kalau kita lihat minggu kemarin tuh, wah, waduh, kacau balau deh. Nah, hari ini kenceng banget, 1,5% ya tadi sempet ya. Gimana nih kok? Eh, ya, untuk IHSG sih menurut saya pribadi kayak masih belum aman ya untuk IHSG. Masih masih belum aman untuk beli kita masuk gede gitu. Kebetulan hari ini ada data ini apa rapat gubernur BI. Jadi di jam 2 siang nanti ada pengumuman suku bunga BI Rate. Jadi kemungkinan bisa naikin 25 BPS atau 50 BPS. Wah, apalagi nih tadi naiknya juga kayak kalau aku lihat tuh nggak volumenya tuh nggak tinggi-tinggi banget gitu untuk hari ini ya naiknya ya. Kalau misalkan rapat nanti suku bunganya dinaikin nih, kayaknya bisa ada pembalikan arah nih. Apalagi besok juga Jumat ya. Ya, pas juga besok Jumat kan. Sebetulnya kalau untuk suku bunga dinaikin memang menguntungkan untuk banking karena menjual bunganya lebih besar ya bunganya. Karena cuman pasti kan kalau untuk bagi UKM segala kan berat dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi otomatis memang orang untuk masyarakat pasti lebih cenderung nabung gitu. Oke. Dan Kok ini dari sisi tadi investor dan dari sisi investor kan juga mungkin agak ketakutan ya untuk market. Jadi maksudnya ada fear-nya juga, oh ternyata inflasi masih tinggi dan untuk Gubernur BI ya memang masih untuk mau nurunin inflasi lagi di Indonesia. Karena kan targetnya 3 sampai 3,5% inflasi. iya sih kok. Nah ini menarik nih kok. Kalau tadi kok sempat bilang kemungkinan besar nih bakal turun lagi nih. Nah kira-kira kalau dari kok Adrianus sendiri bisa sampai berapa sih kok ya segini kok? Kalau dari analisanya kok Adrianus. Menarik, menarik. Kalau kita batu fishing tuh yang paling enak ya. Sesuai dengan kita kapan itu mau belanja, harganya lebih murah kita. Aku sih ngelihatnya kalau misalnya dia break ke ini kan ISG masih naik lagi ke arah ke 7 ribuan lagi. Kalau misalnya nanti kita tergantung ada beberapa yang kita harus watch. Jadi mungkin harusnya dari USD. USD itu kalau misalnya akan naik terus dan dia akan masih strong untuk naik, untuk bullish, otomatis untuk stock market memang rada berat gitu. Terus juga emas kan masih declining juga kan, masih agak turun juga. Jadi kalau misalnya market saham ini memang declining dan turun gitu melandai, harusnya dia misalnya 6.590 gitu. Karena ini decline-nya jatuhnya bisa ke 6 ribuan. Hmm, 6 ribu pas 6.000. 5952. Oh lumayan ya. Kalau dibandingin dari sekarang ya. Ya, itu Hmm. target downside-nya ISG, target turunnya ISG. Kalau jebol 6.590. Nanti ini sekalian juga nanti bisa untuk beberapa tips untuk menghitung downside sama upside. Cara menghitung Eh, eh, naiknya sampai seberapa, turunnya sampai seberapa. Oke, nah ini sebenarnya kok. Oh, ya, buat sobat-sobat HP Sekuritas yang mau bertanya ya tentang saham atau mungkin proyeksi atau mungkin caranya manage portfolio ya mungkin kayak gimana,
Apapun bisa ditanyakan di kolom komentar atau di kolom questionnya. Nanti Ko Adrianus langsung tuh dengan jawaban yang luar biasa. Oke, Mulai kok. DM juga ya, direct message. Nah, Silakan. boleh tuh. Nah, ini menarik nih kok. Kalau misalkan tadi ya kita katakanlah worst case-nya turun lah, misalnya sampai ke 6.000 gitu kan. Nah, kira-kira nih kok saham-saham apa aja sih kok yang bisa kita tradingin? Maksudnya apakah LQ45 itu menarik kok ataukah second liner atau mungkin third liner yang lebih menarik sih kok? Eh, untuk blue chip sama L245 sih lebih cenderung turun ya, karena kan market cap-nya pasti mereka lebih besar. Otomatis memang yang paham yang market cap-nya besar itu pasti ke drag. Kalau ISG turun pasti dia juga ikut ke drag gitu. Ikut turun juga pasti. Cuman harusnya ada saham beberapa sektor yang kiranya dia bisa bergerak naik juga. Suatu ISG itu turun pasti ya. Karena ada yang naik, ada yang turun juga pasti. Kalau untuk berarti kan artinya kita harus di posisi defensif. Jadi harusnya sih kemungkinan ada beberapa mungkin sektor yang nggak terlalu berefek dengan kenaikan USD, harusnya consumer goods gitu ya. Consumer goods juga bisa, dan juga komoditas. Komoditas eh, semasa perang itu masih panas ya, Ukraina sama Rusia, itu memang masih akan naik juga gitu. Untuk batu bara, terus juga untuk oil. Oil Nah, ya. ada banyak ya. Kalau untuk oil kan memang kita harus beberapa kita harus watch dari OPEC Plus dan juga Amerika. Tujuan Amerika untuk ke minyak ini akan mau kemana? Kan katanya memang ada beberapa media yang mengatakan minyak itu bakalan kekerek ke 100 atas lagi, $100 Wah, per barrel. Dengan begitu memang dari sekarang kan memang udah tahun tuh udah mulai pangkas production untuk oil, ada sanksi juga. nah, ini menarik nih kok. Kalau misalkan ya, ini kalau menurut aku bisa kita sambungin sama topik kita kali ini nih. Kalau misalkan tadi kok kita bisa ke saham-saham kayak consumer goods, kita bisa ke saham-saham yang energi, komoditi lah, sorry. Nah, ini kira-kira kok menentukan stop loss-nya kita, menentukan take profit-nya kita di pasar yang cenderung turun ini kayak gimana sih kok? Apakah misalkan floating 10% itu wajar gitu loh, atau mungkin itu nggak wajar gitu, bagaimana kok? Apa mungkin take profit 3-5% itu udah oke lah gitu? Ya, kalau untuk market memang lagi menentu ya sekarang gitu ya. Kita masih naiknya kencang, turunnya juga masih kencang juga. Jadi memang harus kita bungkus untuk profit kita itu terbatas. Dan begitu juga untuk stop loss juga memang harus terbatas gitu, dan harus ketat juga. Toh yang penting adalah kita pegang cash. Karena cash Hmm, itu untuk sekarang market kayak gini sih cash is king ya, pasti. Gitu. Jadi oke. kita memang handle-nya dari manuvernya dari kita. Kalau misalnya untuk take profit-nya mungkin 5-10% udah bagus. Kecuali barang-barang yang tier 3 atau tier 2 yang dia punya story atau punya corporate action yang berbeda dengan saham yang lain gitu. Karena kalau untuk stop loss, saya anjurin sih kita harus lebih disiplin lagi untuk trading. Jadi entry buy-nya memang harus disupport. Ya, disupport juga yang tadi kita misalnya masuknya 200 juta full muatan, kita mungkin boleh setengahnya 100 juta untuk full muatan. Nggak usah pandang budul nominalnya, misalnya kayak full muatan 50 juta, berarti kita masuknya 25 juta full muatan. Nah, kalau misalnya tembus support, ya memang harus hapus. Gitu. Nah, ini kok patokan tembus supportnya itu berapa persen sih kok? Kalau misalkan let's say lah kita oke, kita buy di support lah gitu kan, buy on weakness lah. Nah, ternyata dia jebol ke bawah nih. Nah, jebol ke bawahnya ini kita maksudnya tuh berapa persen sih kita mesti cut loss gitu? Apakah 3% itu masih wajar dia bisa balik lagi? Ataukah itu udah langsung kita cut loss apa gimana kok? Nah, untuk pertama sih memang kalau untuk teknikal memang kita harus tahu resistance sama support pertamanya. Terus juga
banyak beberapa mungkin teman-teman di sini juga menjumpai bahwa kalau misalnya kita membutuhkan support atau resisten, bukan hanya untuk satu garis atau satu harga, pasti ada area demand misalnya, area resisten gitu. Jadi kalau namanya area memang berarti ada ada range harga. Misalnya kayak INDF mungkin dia ada support di 6.000 sampai 6.100. Nah, jadi memang itu area untuk kita akumulasi atau area support lah bisa dibilang. Gitu. Nah, kalau misalnya kita analisa dari beberapa time frame, weekly, monthly, dari situ kita gambar untuk supportnya dari 6.000 sampai 6.100. Kalau misalnya jebol memang ya kita sebenarnya ya saya bikin karena dia live agak susah. Nah, coba Diko, bisa ya kok? Caranya gimana sih tentuin support dan resistansinya itu? Kelihatan kok. Kalau saya giniin nggak apa-apa ya. Miring jadinya. Ini contoh saham INDF ya. INDF itu Indofood, sukses makmur ya, punya Antoni Salim. Kita kalau untuk charting, tujuannya chart itu apa sih pertama ya? Technical itu tujuannya apa? Jadi kalau saya pribadi untuk chart itu memang sebagai pengingat kita, harga saham ini kemana harga sahamnya. Oh memang tahun yang lalu itu memang range harganya 6.000 sampai 7.000 atau 10.000-an gitu. Jadi sebetulnya kita pun juga membutuhkan chart ini kalau misalnya kita misalnya beli jeruk gitu. Nah kalau beli jeruk pun kalau pasti ada chartnya juga untuk sebagai pengingat kita. Oh iya, lagi musim lagi enggaknya gitu ya kok ya. Nah pertama kegunaan chart sih itu. Terus kedua itu memang kita harus kita tahu untuk belinya di berapa sama di harga jualnya berapa. Nah ini contohnya di INDF. INDF itu kita gambarnya dari monthly dulu. Ya, kita lihat monthly-nya. Nah kalau monthly-nya memang kita udah gambar dulu nih pertama dia itu bullish trend-nya itu sampai mana. Dari sini kan kita ketahui untuk secara time frame besar. Sebetulnya kalau dari beberapa tahun ya, itu INDF memang harganya nggak kemana-mana. Jadi bagi orang yang invest dari tahun 2010 sampai sekarang itu mungkin returnnya nggak terlalu besar banget gitu. Nah untuk monthly, weekly, nah dari sini juga kita lama-lama ketahuan. Jadi areanya memang harganya sekarang lagi ada di mana sih gitu. Kalau teman-teman di sini pada lihat juga kelihatan ya dari sini ada parallel channel. Ini harga udah memang pucuk banget nih di bagian bawah sini. Ya. Iya, kelihatan tuh kok. Ini udah support. Jadi memang entry buy yang terbaik di sini. Gitu. Nah, urusannya misalnya kalau misalnya dia nggak mantul jebol dari parallel channel ini ya tergantung. Di sini kan ada dua nih, ada dua area ya. Nah, ini Iya. yang saya bilang tadi. Jadi ada satu garis support yang core atau yang penting atau yang area seperti ini. Jadi biasanya teman-teman bisa pakai kayak seperti kotak gini. Ya, kayak area demand orang ngomongnya ya. Dari 4.800 sampai 5.000 sekian gitu. Nah, kalau misalnya harganya jebol dari 4875 ini, Nah, iya kok. itu kita harus cut loss gitu. Ya. Terus kalau untuk cara yang taking profit, misalnya kita ambil dari daily. Kita ambil dari daily. Nah, di sini udah saya ada beberapa tandain. Yang lingkaran ini adalah gap. Dia punya gap 1 di atas, gap 2 juga di atas. Nah, buy. Kenapa, Steven? Sorry kok. Ini mungkin sebagai catatan kepada sobat-sobat investor ya. Nah, gap itu selalu ditutup gak sih kok? Oh, gap itu nggak harus ditutup. Gap itu nggak harus ditutup. Oke. Nah, bagi saya agak lupa juga ya. Ada namanya waterfall gap kalau nggak salah. Nah, itu memang hukumnya maksudnya setiap gap itu nggak harus ditutup gitu.
Cuman memang ranah untuk harga itu bisa ke sana. Bisa dibilang Oke. seperti itu. Buat sobat-sobat investor ya, kalau misalnya ada yang nanya gap itu ditutup gak sih? Nah, belum tentu nih. Bisa ada Oh, kemungkinan ditutup, bisa juga enggak. banyak banget untuk chartnya untuk chartnya BCA, BRI itu di bawah bagian bawah-bawah juga masih ada banyak gap sebetulnya. Bagian bawahnya ya kok ya? Iya, harga bawah tuh udah banyak gapnya juga sih. Jadi nggak harus ditutup untuk gap. Nah, lanjut lagi sih yang tadi NDF ya. Jadi kalau misalnya kita tentuin taking profit, terserah kita sebetulnya. Asalkan sorry ini saya balik aja deh. Asalkan kita punya plan, entry buy kita di berapa, stop loss kita di berapa, taking profit kita di berapa. Nah, kalau misalnya belum sentuh taking profit 1, kan biasanya disiapinnya 1, 2, 3. Iya. Udah naik, pengennya siapa tahu udah naik lagi gitu ya kok ya. Nah, TP1 itu kalau misalnya belum kena, tapi cuannya udah lumayan, ya silakan take profit juga silakan. Apalagi market yang lagi gonjang-ganjingnya ya, volatile-nya cukup cukup menyusahkan atau membingungkan ya, karena juga volumenya juga rendah setiap hari. Iya Masih makanya nih. Agak rawan sebenarnya ya. kemungkinan lebih tepatnya investor lebih wait and see aja sih apa yang terjadi nanti ke depannya. Apakah Nah, pada nunggu The Fed juga sih ya. aku ini menarik nih kok. Setahu aku ya, kalau Oktober ini biasanya kan hijau ya, secara historical heat map-nya gitu loh. Sedangkan November pun merah. Nah, ini kalau Oktober aja udah merah, November gimana ini kok? Eh, Namanya market tuh sebetulnya bisa pergerakannya bisa cepat juga ya. Maksudnya dalam arti kalau misalnya bisa aja market itu crash bisa aja besok atau seminggu yang depan gitu ya. Dan market namanya crash itu memang turunnya dalam juga bisa kayak dulu kan COVID juga turunnya bisa sampai 5% kan, untuk ISG. Nah itu di situ waktu yang untuk kita beli sebetulnya diskon gitu untuk yang long term. Cuman kalau untuk sekarang sih memang harusnya ada tetap ada window dressing di akhir tahun. Cuman tergantung kita lihat aja nanti gimana ke depannya. Oke. Karena kalau menurut saya sih memang semua stock market US, Dow Jones, terus Shanghai, Hang Seng, Nikkei Kospi, ya. Nikkei, ISG itu semuanya memang mengacu pada US dollar. Kalau US dollar masih menguat terus, mereka akan berat untuk naik. Menurut saya pribadi itu ya. Oke kok. Nah, ini menarik kok. Buat sobat-sobat investor, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Bisa dibahas sama Koko Adrianus. Nah, oke kok. Nah, kalau tadi kok kan sempat dibahas nih, kita untuk menentukan take profit dan juga stop loss itu kan untuk menggambar secara teknikal support dan resistensinya. Jadi kan ada patokan gitu. Nah, tadi sempat juga dibahas mengenai beberapa sektor yang mungkin bisa jadi pilihan ya kok ya. Nah, untuk sahamnya bisa di-spill gak nih kok? Boleh, boleh. Jadi saya ada beberapa rekomen ya untuk INDF. Pertama, INDF ini INDF. yang defensif. INDF untuk entry buy itu di 6.200 ya. 6.200 sampai 6.000 ke bawah. Jadi area akumulasi lah bisa dibilang. Untuk taking profitnya memang di EMA 200 sudah pasti. Dan juga ada beberapa gap yang ada di atas nih. Jadi di 6.850-an itu udah exit terakhir lah. Gitu. Oke. Untuk Siap. stop loss mungkin harusnya di 6.000, kalau di 6.000 jebol itu udah stop. Oke, selain INDF ada apa kok? INDF, selain INDF harusnya ada Goto. Goto. Wah, Teknologi. menarik nih. Nah, Goto ini memang ya mungkin harusnya para retail juga udah pada tahu ya
Maksudnya Telkom itu mengharapkan GoTo laporan keuangannya, maksudnya harga GoTo akan naik, maksudnya untuk laporan keuangan Telkom membaik di bagian investasi mereka. Nah, ada beberapa Untuk namanya, Go ada beberapa maksudnya berita launch harga GoTo turun juga gitu. Jadi memang ini entry yang cukup bagus di harga bawah. Kenapa Steven? stop lossnya di berapa kok? Yang pertama sih ini mesti wait and see dulu di pergantian candle weekly. Di sini kan ada weekly ya, ada daily juga. Jadi kalau untuk di weekly, kalau misalnya dia closingnya, ini agak teknikal. Kalau misalnya dia closingnya inverted hammer seperti ini, boleh beli di area 210 sampai 200. Stop loss-nya di sekitar ya under 200 atau 196 jebol. Oke, siap. Untuk komoditas ada apa enggak kok? Kayaknya menarik Komoditas, juga nih. komoditas yang masih menarik sih sebetulnya batu bara sih memang unstoppable, naik terus juga. Cuman Oh iya sih. saya ngelihatnya oil sih. Oil masih naik sebetulnya. Oil. Ya, oil itu sebetulnya masih naik. Lebih ke berita ya, fundamental kita ngelihatnya Amerika memang mau ngerek harga minyak itu naik terus gitu. Supaya mungkin harusnya menstabilkan ekonomi mereka juga. Jadi mereka Oke. konsolidasi sama OPEC Plus gitu, naikin harga oil gitu. Jadi yang menarik adalah kalau menurut saya untuk oil ada Medco ya, Medco pasti Medco. bagus. Medco di sekitar ini ada area channel gede banget ya di monthly. Jadi harusnya di area sekitar 915, sorry, di area 9 ini Medco. Di area 915 ini udah boleh beli sih harusnya. 915. Nah, 915-an itu udah boleh beli. Itu untuk Medco dan juga energi. Energi barang high risk sedikit. Oh, NRG. Ya, hati-hati, kocokannya cukup kencang. Ya, ya di sekitar sebetulnya di 266 itu dan di 260 memang best entry banget untuk energi. Ya, di sini mungkin bisa ambil di 274-an atau 270. Kalau dia koneksi boleh ambil. Ya. Oke, siap. Berarti tadi ada INDF, ada juga Medco, dan juga tadi itu Goto ya kok ya? Goto. Dan NRG. Oke. Ya. Nah ini kok saya sempat ada kepikiran nih kok. Ini kalau pasar lagi begini kok, apakah buy on break itu bisa nggak sih kok gitu loh? Apa kita Dan, udah lebih wise-nya buy away aja gitu loh? BOB bisa sih harusnya. Cuman memang kalau menurut saya pribadi kita kan harus ngejaga equity atau modal kita pribadi tuh. Kalau kita BOB berarti kan artinya harga beli kita itu lebih tinggi dibanding harga orang lain. Yang Iya. weakness, yang mereka itu opportunity cost-nya memang mereka udah beli terus nunggu. Jadi uang dia memang uang mereka memang lagi floating di situ gitu. Nah kita kan BOB, berarti kita harus keluar duluan dibanding retail yang lain yang buy on weakness. Oke. Dan Jadi harus memang sebenarnya juga volumenya besar atau enggak. Gitu. sorry keputus tadi. Harus dipastikan juga dengan volume lagi ramai atau enggak. Oke. Jadi bisa dikatakan ya sebenarnya bisa-bisa aja ya. Cuman emang mesti dijaga nih plannya nih. Dan ada beberapa ini trik teknikal juga sih. Maksudnya resisten itu kan nggak mungkin harga kesentuh di resisten sekali, habis itu dia udah tiba-tiba tembus saja gitu. Pasti ada trialnya. Mungkin trial pertama, kedua, ketiga. Ketiga baru yang break.
breakout. I see, oke. Gue sebenarnya mau ada nambahin satu sih sebetulnya, Steven. Kenapa, sorry? Mau ada yang nambahin satu tips sih kalau untuk market. Nah, boleh kok. Jadi kalau untuk market itu memang kita analisanya nggak cuma di saham. Maksudnya Oke, kita punya teknikalnya, chartnya kita gambar sesuai dengan saham. Apa nih kita mau saham apa? Misalnya BCA, BMRI, BRI, ya ini harganya lagi ada di mana gitu. Cuman jangan lupa bagi teman-teman, maksudnya analisanya memang harus makro juga, nggak cuma mikro. Maksudnya ya saham ini memang entry-nya di sini oke gitu. Cuman kita harus analisanya memang harus makro juga gitu. Maksudnya kita ngelihatnya harga minyak dunia tuh harganya sekarang lagi ada di mana? Kan banyak tuh oke. charter ya. Nah, kita bisa analisa juga dari mereka gitu. CPO di mana, batu bara sekarang harganya di berapa? Kalau untuk oil juga di berapa? Dow Jones di mana? Jadi nggak Eh, cuma iba- emiten. Oke, jadi ibaratnya bisa jadi salah satu patokan kita ya dalam kita mau entry apa enggak gitu loh. Iya gak sih kok? Ibaratnya kita udah BOW nih, udah support. Tapi ternyata secara makro kayaknya masih bisa turun lagi nih. Berarti bisa ada BOW itu bisa ditembus ke bawah lagi ya kayak gitu ya kok ya. Yes, jadi sebetulnya kalau misalnya kayak mungkin teman-teman boleh perhatiin juga Mas Steven. Misalnya di sini ini kan crude oil ya, minyak dunia ya. Iya. CL satu ini. Nah, di sini kita mulai tahu nih harganya lagi ada di bawah gitu ya. Lagi ada di bawah dan lagi ada di bawah di sini dan kemungkinan bisa naik lagi ke atas gitu. Kalau misalnya memang kita prediksi bakalan ke atas, ya berarti kita udah boleh beli saham yang di sektor minyak dari sekarang gitu. Jadi I sebelum see. volumenya besar atau volumenya rame, ya, tapi kita udah punya duluan. Oke, oke. Siap-siap. Jadi analisa makro juga penting ya sobat-sobat fasilitas semuanya ya. Nggak cuma teknikal suatu saham tuh dari Ko Adrianus. Iya, itu sih. Siap-siap kok. Ada lagi kok, bagaimana kok? Udah paling itu aja sih. Ya jangan lupa aja analisa yang secara makro. Oh iya, jangan lupa juga kayak misalnya US dollar index nih di sini ada DXY ya. Kita tahu nih di sini harga harga untuk semua harga US dollar terhadap semua mata uang di negara beberapa currency gitu. Kita jadi tahu nih arahnya misalnya untuk US dollar masih strong atau enggak. Cuman memang maksudnya dengan adanya berita yang sangat besar itu sangat bisa mempengaruhi teknikal juga gitu. Jadi maksudnya teknikal bakal kalah jauh, fundamental yang benar-benar bakal menang. Cuman semasa belum ada fundamental yang atau berita update yang cukup ngaruh, teknikal akan jalan gitu. I see. Siap-siap kok. Oke, baik. Thank you banget nih, Ko Adrianus nih buat sobat-sobat HP Sekuritas. Gimana sih untuk caranya menentukan support dan resistance apa take profit dan cut loss-nya yaitu adalah menentukan support dan resistance. Nah, itu bisa digambar nanti di trennya teman-teman. Dan selain itu juga jangan lupa untuk menganalisa makro. Ini kayaknya additional yang penting nih menurut aku ya, Adrianus ya. Perlu banget nih analisa makronya nih buat teman-teman semua. Nah, tadi juga sudah di call sama Ko Adrianus beberapa saham ya. Tadi sorry bisa diulang kok. Bisa diulang apa ya? Stock pick-nya. Topiknya INDF, Goto, Iya, Energi, sama Medco. Medco. Oke, siap. Nah, itu dari 4 saham itu, teman-teman semuanya, sobat-sobat HP Sekuritas bisa untuk dicoba ya. Dan jangan lupa untuk apply planningnya, take profit dan cut loss-nya. Siap, Dan thank jangan you. lupa juga sih, mungkin saya kasih kisi sedikit ya. Di Nah, gimana tuh? 2023, pertengahan boleh, jangan lupa sih beli saham emiten emas. Emiten apa? Emas. Emas. Emas itu kayak MDKA, Antam gitu ya, Ko, ya. Ya, gitu-gitu.
Ya Oke. udah keluarin itu aja, jangan ngeluarin emitennya, jangan ya. Oke, buat emiten tertentunya, teman-teman, sobat-sobat HP Sekuritas semuanya nanti bisa langsung DM ke Quadrianus atau bisa juga DM ke kita di area HP Sekuritas, nanti kita langsung forward ke Quadrianus. Jadi teman-teman yang belum memiliki investment advisor dan cocok nih dengan stylenya Quadrianus untuk jadi advisornya sobat-sobat semuanya, nanti bisa kita langsung sambungkan ya ke Quadrianus. Thank you, thank you. Siap, oke. Thank you semuanya yang telah menonton. Thank you Ko Adrianus atas Ya, insight-nya. thank you Stephen. Thank you teman-teman sobat Um, investor ya. iya kok. Oke, kita tutup ya kok ya. Udah pasal udah Ya, buka thank you. soalnya nih. Thank you Ya, semuanya. Sekali lagi thank you Ko Adrianus. Selamat ya, siang, happy trading dan cuan selalu. kita